Hai guys, nama saya Imam Darto. Jangan lupa subscribe channel ini Satu Indonesia karena banyak sekali video-video inspiratif dan juga giveaway menarik. Termasuk ada aku juga guys. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, subscribe. Hey guys, balik lagi nih. Karena ini adalah... Sorry bang. Ya, kayaknya baik. salah nih. Ini bukan di podcast Mas Darto nih. Kan saya hostnya harusnya. Ini bukan podcastnya aku. Bukan. Salah. Ini aku hostnya. Kamu siapa? Kenalan dong. Belum kenalan ya kita. Iya. Kenalan dulu deh. Aku Devi. Gak mungkin. Kenapa tuh? Raisa nih. Aduh. Enggak. Ya, Ria. adiknya. Aku buktiin nih. Pasti Raisa. Tuh lihat tuh. Astaga, niat banget udah dieditin. Aduh, bener-bener deh. Apa kabar nih Mas Darto, Kang Darto, atau AA Darto nih mau dipanggilnya apa nih? Terserah, kamu boleh manggil Mas. Oke. Boleh manggil kakak. AA atau Ya apa? kan kakak, kita kan kakak adik ketemu gede. Oke, boleh. Kak Darto aja ya, biar akrab Iya. ya Kak Darto. Apa Iya. kabar nih Kak? Baik, aku kan udah follow kamu di Instagram. Oh gitu, wah gercep Iya. banget ya. Nanti di follow back ya. Yes. Aduh. Ini bukan podcast aku. Bukan. Loh? Ini kita mau ngobrol-ngobrol ini di channel Satu Indonesia. Oh, ini channel Satu Indonesia. Iya. Wah, itu mah channel yang aku selalu tonton setiap hari. Wah, udah nonton semua video, berarti video aku udah tonton semua ya? Pasti langsung itu. Pokoknya video kamu tuh kan berapa juta klik, itu 500.000 kliknya aku yang nonton. Wah, luar biasa. Nah, Keren tapi kan? aku belum sejago Kak Darto nih nge-hostnya. Boleh dong diajarin gimana sih cara Iya. nge-host podcast mungkin. Terus gimana sih biar enak gitu pembawaannya kayak Kak Darto. Jadi gini, ketika kita bicara mengenai public speaking, itu nggak bisa lewat layar, ketemu layar, harus langsung private Nah, ketemu. tapi lagi Jadi pandemi nih Kak, jadi memang kita bisanya lewat layar ya. Karena lagi pandemi. bisa lah. Devi rumahnya di mana? Di Duren Sawit. Dekat Duren Sawit. Ini saya di Jakarta dekat Duren 3. Duren 3 sama Duren Sawit nggak jauh beda. Boleh. Boleh, tapi sementara ajarinnya lewat ini dulu kali ya, lewat layar dulu ya kita ya. Iya, oke, boleh. Kamu mau nanya apa? Oke, gimana sih? Katanya podcast aman lagi masa pandemi kayak gini. Bukan aman lagi, Bos. Podcast itu adalah salah satu growing industry di 2020 dan hopefully akan terus climbing di 2021 ya, walaupun agak-agak memelan growth-nya karena pandemi ini menyerang kita tiba-tiba, tapi seharusnya 2020 dan 2021 tuh podcast tuh take off. Nah, ini kan podcastnya Kak Darto ini kan salah satu podcast yang banyak istilahnya unggul lah di Spotify ini, terus pendengarnya berpuluh-puluh juta ya kalau nggak salah ya. Kita baru saja membukukan 30 juta plays di Spotify selama berapa tuh? 10 bulan lah. 10 bulan kita ada. Oke. 30 million plays. Nah, selain jadi podcaster nih, kan Kak Darto kesibukannya buat podcast, terus nge-host juga. Terus denger-denger juga anak motor ya. Nih tadi kan udah nyebutin nih, katanya punya geng motor tadinya kan, berempat itu. Sorry, saya bukan anak motor. Bukan? Saya anak soleh. Gua bukan anak motor lah, coba ya suka motoran aja. Anak motor kesannya rebel geng banget gitu. Enggak lah. Kamu tertarik nggak dengan anak motor? Tertarik dengan motor atau dengan anak motornya nih? Anak motor sebagai seorang figur kayaknya anak motor, bad boy, rebel, terus yang gimana ya? Ya lumayan lah, lumayan. Tipe-tipe yang kira-kira membuat kamu seorang Devi ini menjadi tertarik dengan anak motor tuh yang seperti apa? Sorry, kok jadi kebalik ya malah aku yang ditanya-tanya ya? Ini kan kita lagi ngomongin anak motor. Biar kita jelas personifikasinya tuh anak motor seperti apa. Nah, menurut Devi kalau misalnya anak motor yang menarik tuh seperti apa? Gimana ya? Nggak ada spesifikasi aja sih. Mungkin belum pernah mengenal anak motor tuh sebenarnya kayak gimana sih. Jadi itu makanya. Oke. Lanjut ya. Jadi kebalik malah gue yang ditanya-tanya. Kalau pengalaman suka riding ini sejak kapan sih, Kak?
Jadi pengalaman beneran suka riding jarak jauh tuh sejak ketemu sama Edi Brokoli sih sebenarnya. Dulu tuh motorannya tuh lebih suka ngoprek motor. Awal-awal suka motor tuh belum suka yang jalan-jalan touring jarak jauh gitu. Suka ngoprek motor aja, beli terus dimodifikasi, di custom. Terus jalan-jalannya ya cuma di seputaran dalam kota aja gitu. Nah terus kebetulan si Edi Brokoli sang petualang itu kan dia emang doyan banget motoran jauh-jauh. Gue diracunin sama dia terus wah enak nih, ya udah sejak saat itu emang doyan dia touring yang motoran tuh bisa 9 jam. Wow, berarti pertama kali tuh langsung 9 jam tuh Kak Dato, pertama kali riding bareng. Pertama kali tuh buset deh. Pertama kali tuh iya sih lebih sih, kayak kita tuh baru jalan jam 7 jam 7 nyampe jam 7 pagi. Lebih kayak bisa hampir 11-12 jam. Jalan jam 7 pagi, setengah 7 lah. Nyampe tujuan itu jam setengah 7 malam juga. Wah itu 12 jam. Itu yang pertama kali banget langsung 12 jam. Pertama kali kena hujan, nggak bawa jas hujan, lepek apa segala macam, dari basah sampai kering lagi, sampai karbunya berebet juga karena kemasukan itu dirasain juga. Tapi ya seru. Riding terjauh itu yang pertama kali itu atau ada lagi yang lebih jauh lagi, lebih dari 12 jam ada? Berarti Riding terjauh dalam arti titik ya, titik maksudnya bukan pernah sampai ini perbatasan antara Indonesia dengan sampai ke perbatasan Timor Leste. Itu berapa hari nyampe ke situ? Itu sih cuma berapa ya, 5 hari apa 5-6 hari. Coba kita berangkat tuh dari Labuan Bajo. Berarti ribet banget gak sih Kak kalau misalnya buat riding sejauh itu ya? Gearnya tuh trip by trip tuh semakin upgrade lah gitu. Tadinya tas cuma dimasukin kantong plastik, terus akhirnya beli tas yang ada tutupan waterproofnya, terus akhirnya beli lagi yang khusus emang buat touring, emang beneran dari bahan waterproof. Terus ya gitu, jadi selalu escalate terus dari yang sepatu selalu basah kuyup, akhirnya beli kaos kaki anti air yang di luar, tapi ya yang dipakainya tuh di luar. Terus akhirnya sampai sekarang udah punya sepatu yang emang anti air dan kaos kaki daleman kaos kaki yang emang anti air juga gitu. Jadi mau hujan kayak apa juga kaki akan kering terus. Iya benar sih. Jadi sekarang udah lengkap lah ya, atribut perlengkapan buat riding tuh udah lengkap banget ya. Sebelum pandemi gini masih sering touring keluar kota gitu berarti ya Kak? Kemarin sama anak-anak prediksi Jaya. Iya, geng The Prediksi ini ya. Abis touring kemana tuh Kak? Wah jauh banget, kita ke Sukabumi. Jauh sekali ya. Jauh banget. Ya ampun jauhnya. Berapa hari ya ke sana? Setengah hari. Kita jalan subuh jam berapa ya? Jam 2 lah. Terus nyampe tempatnya jam 8. Itu juga berhenti dulu makan sate. Itu katanya pakai seragam kompakan gitu ya? Terus pakai seragamnya apa sih? Katanya tuh seragam olahraga apa ya? Seragam olahraga bocah. Oh, olahraga anak TK ya, ijo-ijo gitu. Gila, lucu ya? Lucu kan? Cute kan? Parah. Cute. Tapi ada kan aturan yang wajib diikutin selama berkendara tentunya ya, selama riding itu? Oh iya, benar. Walaupun kalau masalah safety, karena memang kita beberapa di antara kita emang udah sering banget menggelar touring yang jauh-jauh kayak aku, Omes gitu kan. Jadi kita tahu SOP-nya tuh harus gimana gitu, dan kita udah tahu menempatkan yang kapabilitas bermotornya tuh kan beda-beda tuh. Kita udah tahu yang levelnya di sini harus ada di depan, yang levelnya di sini harus ada di belakangnya, yang levelnya di sini ada di paling belakang. Itu kita udah tahu. Sampai sedetail itu juga ya buat. Iya, karena kita udah ngukur kan, misalnya yang emang udah biasa jalan jarak jauh si ini nih, ya udah taruh paling depan jadi kapten. Abis itu yang nggak biasa naik motor, nggak biasa jarak jauh, justru harus setelahnya gitu. Abis itu kayak beberapa orang yang bisa beginner tuh di depan, abis itu diselingi dengan yang udah lumayan advance,
baru beginner lagi, terus yang paling jago justru paling belakang buat jadi sweeper depan belakang gitu. Katanya Kak Darto juga istilahnya saking senengnya sama otomotif juga udah punya koleksi yang banyak banget nih di rumah. Terus katanya nih kendaraan Imam Darto itu sampai pernah loh dititipin biar nggak ketahuan sama istri. Bener nggak sih tuh? Bukan nggak ketahuan, lebih ke ini sih, nggak ada tempat nyimpennya. Jadi waktu itu satu motor ditaruh nitip di sini, satu motor di bengkel sini, satu motor di bengkel sini gitu, karena di rumah nggak nggak muat. Buat biar nggak ketahuan sama istri ya? Iya itu juga karena katanya ada salah satu motor Mas Darto juga nih kalau nggak salah Hyundai Monkey ya yang katanya dipesan sampai 1 tahun ya? Honda Monkey, betul. Waktu itu indennya seharusnya pas banget sebelum pandemi kemarin berarti ya? Bener. Kenapa sih tertarik sama Honda Monkey mungil kecil gitu Kak? Karena aku suka yang mungil-mungil kecil-kecil, imut-imut gitu. Iya. Karena emang dia kan kecil, tapi tenaganya juga ada, itu 125 cc kan. Berbeda dengan generasi Honda Monkey yang sebelumnya yang 50 cc kan beneran mainan doang. Cuma yang 125 cc ini beneran bisa sampai 80 sampai 90 km per jam lah, enak gitu. Tadi kan cerita nih abis riding sama The Prediksi ke Sukabumi atau suka riding ke yang jauh-jauh gitu. Persiapan fisiknya Mas Darto itu kayak gimana sih kalau sebelum riding? 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tuh biasanya suntik vitamin C dulu. Gitu. 1:30 nyampe rumah, beres, langsung pergi ke rumahnya Pak Haji Andre karena jam 2 kita jalan. Itu tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Ih, perhatian parah. Enggak kan pastinya kalau riding gitu kan kita harus fit dong. Jangan sampai misalnya kurang tidur akhirnya mempengaruhi kesehatan juga kan. Iya karena kita masih pada kerja kayak Desta, itu juga baru kelar syuting, terus Pak Haji juga baru kelar syuting. Jadi kita tuh pakai intercom yang udah disambungkan dengan Bluetooth. Jadi selalu berkomunikasi nih, ber-13 ini nih. Gimana, ngantuk gak lo? Siapa yang ngantuk nih? Terus kadang-kadang juga kita di tengah jalan nyanyi-nyanyi, terus tebak-tebakan, ngata-ngatain gitu. Jadi lumayan distract, jadi nggak ngantuk gitu. Dan kalaupun ngantuk nggak dipaksain buat lanjut kan, pasti bisa berhenti dulu gitu ya. Nggak boleh? Nggak boleh dipaksain. Oh iya, nggak boleh dipaksain. Nih, kan kita kan berangkat dari Bintaro waktu itu prediksi nih. Berangkat jam 2. Terus jam 2.30 mengisi bensin, terus sekitar jam 3 lah, berarti 1 jam setelahnya masih daerah Ciputat mau masuk Parung. Iya. Pak Haji Andre tiba-tiba, stop. Kenapa? Ngantuk. Gue ngantuk, naik mobil, aduh dari Bintaro ke Ciputat doang. Terus dia naik mobil, motornya dibawain sama asistennya. Sampai puncak pas turun lagi mau ke arah Cipanas tuh sebelah kanan ada sate Marangi. Udah nyampe situ terus dibangun. Wih, udah nyampe nih. Cepet banget ya. Cepet pae lu. Tidur ya. Iya sih benar, berarti emang nggak boleh dipaksain juga, takutnya kan kenapa-napa nanti waktu lagi di jalan ya. Berarti persiapan fisik nih 1 udah paling penting. Kedua berarti perawatan kendaraannya ini istilahnya juga harus bagus dong ya, biar kendaraannya istilahnya selama jalan itu aman, nggak kenapa-napa. Perawatan kendaraan Kak Darto gimana tuh? Itu nomor 1 yang diperhatikan, maksudnya sebelum touring jarak jauh pastiin servis dulu. Itu emang ada tuh di bengkelnya tuh servis preparation untuk touring gitu, jadi dicek-cekin semuanya, businya, olinya. Kalau misalnya olinya masih bagus ya nggak perlu diganti gitu kan. Kalau olinya dihitung lu kira-kira mau jalan bolak-balik berapa kilometer segini, olinya masih oke kok gitu. Tapi kalau misalnya lo mau just to be sure, ganti oli juga nggak apa-apa gitu. Terus busi-businya dicek-cekin, kalau ada yang jelek diganti businya, pengapiannya apa segala macam dicek-cekin gitu. Safety riding sendiri menurut seorang Imam Darto itu kayak gimana sih? Aku udah ikut beberapa kali safety riding classes dan selalu yang diajarin itu adalah ridingmu atau mengendaramu tuh harus mengendara yang defensif, bukan yang ofensif. Ofensif tuh yang gerasak gerusuk. Jadi kalau defensif dalam arti kalau ada sesuatu misalnya di tengah jalan harus
bersisi-sisian dengan truk gitu misalnya, udah mendingan ngerem. Ngalah Gitu. aja ya sama truk. Ada angkot yang begini-begini, udah mendingan ngerem gitu. Defensif untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri dan untuk juga. kepentingan pengendara yang lain. Poinnya adalah selain memikirkan keselamatan diri sendiri dengan memakai gear yang tepat dan Lengkap lah, proper, gloves, jaket kalau bisa nggak ada protektornya, terus juga helm yang bagus, helm yang SNI. Karena apa? Karena harus mikirin tidak hanya diri sendiri tapi pengguna jalan yang lain, termasuk Sekitar juga lain, iya. pengguna jalan pejalan kaki itu juga pengguna jalan kan? Iya, ya. Nah, ngomongin tentang aman berkendara itu pas banget juga sama kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Keren. Iya, nah makanya nih di sini sekarang aku mau ngundang Mas Bondan dari Environment and Social Responsibility Astra. Halo Mas Bondan, udah di sini ya? Hai Mas. Halo Devi, halo Kak Darto. Halo Mas Bondan, Udah. nyanyi dulu dong. Si Halo. lumba-lumba. Makan dulu. Hai, Beda ya? mantap. Kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas ini boleh nggak sih diceritain Mas Bondan apa sih sebenarnya kegiatan ini tuh tentang apa sih? Ya, jadi program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas ini merupakan program yang diusung oleh Grup Astra ya untuk sebagai perwujudan cita-cita Grup Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam bidang keselamatan berlalu lintas. Nah, fokus kegiatan yang dilakuin itu dalam menggerakkan kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas ini apa aja? Yang pertama adalah pelanggan. Jadi kita paling dekat tentunya dengan para pelanggan produk Astra gitu ya. Ada yang beli mobil, ada yang beli motor. Tentunya kita harus lengkapi dengan fitur-fitur keselamatan dan juga panduan keselamatan pada saat mereka memakainya. Yang nomor dua adalah kepada para pelajar. Ini kan harus dibekali dengan pendidikan yang bagus ya terhadap bagaimana sih cara berkendara yang benar. Nah, kemudian bagaimana sih peraturan yang benar di jalan raya gitu ya. Karena di jalan raya itu kan nggak cuma mereka sendirian, nggak cuma mereka yang naik motor, tapi tadi yang dijelaskan Kak Darto ada orang juga yang berjalan kaki. Kemudian yang nomor tiga tentunya adalah untuk masyarakat umum ya atau masyarakat luas gitu ya, baik itu bukan pelanggan kita maupun bukan pelajar, tapi itu masuk dalam lingkaran atau masuk dalam ekosistem di jalan raya. Oke, lengkap banget ya Mas. Berarti ada pelanggan, ada nih. Berarti kan Mas Dato ini termasuk pelanggan juga nih ya. Terus masyarakat luas juga ada, sampai pelajar juga sebenarnya harus diedukasi juga ya sejak dini mengenai aman berlalu lintas. Tapi gimana sih strategi dari ISR sendiri untuk mengedukasikan masyarakat Indonesia sih biar nggak bosan tentang aman berkendara gitu? Iya, betul sekali. Kita adakan sosialisasi yang sifatnya sangat menyentuh mereka gitu ya. Mulai dari mengenalkan kondisi jalan, kemudian mengenalkan bahwa kalau tadi Kak Darto mengenalkan adanya gear gitu ya. Gearnya kalau naik motor tuh seperti apa sih? Yang bagus kayak apa sih gitu ya. Termasuk tadi mengenalkan juga cara untuk berkendara yang benar gitu ya. Langsung praktek di tempat misalnya gitu ya. Kita harus mengenalkan pendidikan keselamatan berlalu lintas ini melalui sosial media yang tepat. Misalnya YouTube gitu ya. Kemudian Instagram dan lain sebagainya. Dengan gaya bahasa yang bukan menggurui. Mas Bondan, saya mau kasih saran nih. Kan tadi kan sempat bilang bahwa supaya tidak teori harus praktek juga, bener kan? Kalau emang lagi mengajarkan ke remaja-remaja tanggung itu mengenai pentingnya berkendara, harus praktek jatuh dari motor. Biar mereka ngerasain kalau itu sakit. Abis itu kan gurang. Abis itu. Iya, oke, jatuh dari motor, wah, krek. Nah, berusaha, saya nggak mau lagi gitu. Jadi mendarah daging itu pelajarannya. Bagaimana syarat saya? Diterima nggak, Mas? Jadi sebenarnya kalau kita misalnya dengan safety riding itu kita kenalkan berbagai macam medan. Nggak harus jatuh, tapi kita kenalkan seperti medan yang sesungguhnya. Misalnya ada medan cara naik, kemudian turun, kemudian cornering ya, bentuk angka 8 dan lain sebagainya, itu sudah cukup menggambarkan. Termasuk ada juga mungkin Kak Darto pernah lihat ada simulasi untuk medan-medan yang licin, bergelombang dan lain sebagainya. Itu kan sangat penting. Dan itu sangat menyentuh dan aplikatif gitu ya bagi anak-anak. Dan juga beberapa kita mempunyai yang namanya ini Kak Darto, safety riding simulatornya. Jadi nggak harus bertemu dengan orang gitu ya, dengan instruktur, tapi bisa mencoba dengan simulator itu dan bisa merasakan kalau jatuh kira-kira skornya berapa ya. Nah, kalau bonyok berapa ya. Nah, jadi orang-orang juga akan lebih interaktif lagi di situ gitu ya.
Nah bener nih, ini kan tadi Mas Bondan jelasin secara teori. Kalau secara prakteknya Kak Darto juga sebenarnya tadi kan udah cerita-cerita sebenarnya udah mengikuti lah aman berlalu lintas tuh kayak gimana. Kak Darto udah mulai mengedukasi nggak sih anaknya kan udah mulai suka nih otomotif. Udah mulai diedukasi nggak sih kayak tentang aman berlalu lintas tuh kayak gimana? Nanti kalau misalnya bawa motor harus kayak gimana gitu udah mulai Kak? Jangankan dari berlalu lintas ya, maksudnya dari memikirkan safety-nya sendiri itu udah selalu berkali-kali kan, selain mereka sering ikut naik motor, udah pasti ikut naik motor pakai helm gitu kan. Cuma yang nomor 2 nih kalau misalnya naik sepeda tuh sukanya ngebut sama ngepot. Jadi kan rumahku ada turunan gini kan, terus ngebut, wah ngebut, abis itu nyampe di ujung sana langsung belok tuh, sat gitu. Waduh. Kalau ada mobil dari sana gimana? Makanya diajarin, kamu itu termasuk diajarin jangan di sebelah kanan jalan, di sebelah kiri. Jadi kalau kamu belok itu nggak bikin kaget yang di sebelah sana. Dan juga selalu pakai helm, walaupun kamu naik sepeda pakai helm. Nah benar banget, berarti edukasinya udah dari sekarang ya. Nah Mas Bondan, aku balik lagi nih, kalau di tengah pandemi kayak gini, cara edukasinya ada perubahan pendekatan nggak sih? Kita untuk beberapa sosialisasi di kampus-kampus kita menggunakan webinar online. Jadi teman-teman walaupun online, tapi mereka mampu untuk menjangkau lebih banyak justru gitu ya. Kalau biasanya kita bisa ngumpulin satu kelas misalnya cuma 40, kalau online ini rasanya malah bisa 100, 200 gitu ya. Kita juga punya lomba sebenarnya ya, tiap tahun kita punya lomba namanya lomba video challenge dan juga community challenge. Jadi ada 2 ya. Video itu teman-teman yang ada di para pelajar atau di komunitas itu bisa membuat video tentang edukasi, kemudian nanti kita nilai gitu ya. Tentunya dengan gaya yang milenial yang zaman sekarang gitu ya. Yang kedua adalah untuk community challenge. Mereka mempunyai kegiatan apa, di mana gitu ya, untuk menimbulkan gerakan apa gitu ya, sehingga mengedukasi masyarakat sekitar, itu yang kita lombakan gitu ya. Sampai tahun ini Mas Bondan udah berapa banyak sih masyarakat yang akhirnya tercapai untuk bisa teredukasi nih tentang aman berkendara dari kampanye ini? Jadi kita bedakan 2 pengukuran sebenarnya Devi. Yang pertama kita memberikan sosialisasi, kemudian mereka melihat, cuma mendengar saja itu rata-rata per tahun di angka 30 juta lah ya, paparannya itu 30 juta gitu ya. Tapi itu hanya melihat ataupun mendengar. Nah kita di 2 tahun ini kita coba mengukur yang lebih lagi, karena kalau cuma melihat atau mendengar kadang mereka tidak bereaksi gitu ya, atau tidak melakukan feedback gitu ya, apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Makanya kita mengukur juga yang namanya masyarakat teredukasi melalui mekanisme untuk reaction dan juga engage gitu ya. Dan di angkanya per tahunnya sekitar 140.000. Nah, 140.000. Jadi dari yang 30 juta orang per tahun tadi, sekitar 140.000-nya itu sudah kita bisa declare menjadi masyarakat yang teredukasi, karena mereka sudah memberikan feedback, bisa melakukan sesuatu. Iya, mudah-mudahan di lapangannya juga dipraktekkan kan ya. Mudah-mudahan. Mungkin aku nanya ke Mas Darto nih, kan Mas Darto yang memang ada di lapangan ya, yang melihat bahwa sekarang... Enggak, saya di dalam rumah, nggak di lapangan. Lapangan di maksudnya sebelah. ini riding motornya. Oh, kirain iya. Lapangan sebelah, saya mau masuk di dalam rumah, masa di lapangan. Kalau misalnya riding motor nih di jalanan itu sebenarnya orang-orang tuh udah mulai teredukasi ya, berarti bahwa memang kita tuh berlalu lintas harus aman gitu. Kalau dari community Mas Darto sendiri juga udah teredukasi ya berarti? Biasanya sih kalau anak-anak motor gitu ya, memang mereka ya komunitas-komunitas yang memang sudah dewasa dalam tanda kutip gitu ya, bukan remaja-remaja tanggung yang pengen cuma gaya-gayaan doang gitu, yang memang sudah dewasa tuh juga bukan dari segi bapak-bapak ya, dewasa tuh dewasa dalam berkendara itu mereka udah tahu safety riding, udah tahu, terus kalau jalan beriringan tahu gitu. Nah yang suka tidak bisa ditebak itu adalah ibu-ibu sen kiri belok kanan, nah itu susah itu. Ibu-ibu sen kiri belok kanan, abis itu marah, dia malah ngotot lebih ini. Dasar lu, apa lu marah-marah, berani sama gua, gitu katanya. Gimana tuh Mas Bondan tuh? Ya kita sih mah pasrah aja ya. Kita bapak-bapak pasrah aja ya. Karena saya waktu itu ingat, iya bapak-bapak pasrah aja. Saya ingat waktu itu di touring motorbike tahun berapa gitu, seorang Ferry Mariadi dengan motor gedenya tuh hampir adu banteng sama truk gara-gara ibu-ibu di tengah, tiba-tiba dia langsung potong kanan. Wah dia karena dia panik, dia
banting kanan, mau adu banting sama truk dari arah berlawanan, dia banting kanan lagi, masuk ke kerikil, jalan berkerikil, untuk bisa bisa direm terkendali. Kalau enggak, defensive riding itu loh yang kita harus Tadi udah bahas, iya benar. harus aware juga gitu. Itu kan ibu-ibu nggak bisa dikontrol. Untungnya nih kan Mas Darto udah teredukasi dengan Iya dong. safety riding. Jadi akhirnya bisa menahan itu ya, intinya kalau ada ibu-ibu. Alhamdulillah ya. Oke, ini kayaknya kalau kita ngomongin tentang aman berkendara tuh nggak ada habis-habisnya ya guys. Tadi kita udah ngomongin tentang pengalaman Mas Darto juga, terus udah ngomongin tentang kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Ya. Nah sekarang kita ada Mas Lucky dari Astra Honda Motor. Hai Mas Lucky. Hai Mas Lucky. Halo Mas Apa Darto. kabar, Mas? Mas Lucky, aku pecinta Honda dong. Wah, sip. Ya. Mantap. Honda Monkey ada, Honda C70 ada aku dari tahun 72. Keren. Wow. Mas, Nah, Mas, Ya. motor gratis Mas dong. Lucky. Bisa aja nih Mas Darto. Kesempatan. Bentar, dibikinin dulu bentar. Amin. Silakan. Mas Lucky, Ya. hobi motoran juga nggak nih kayak Mas Darto? Oh, harus. Itu Oh, harus syarat ya? ya. Syarat kalau jadi dimasuk safety riding harus hobi motor. Di Harus CV-nya hobi tuh harus motor. tertulis hobi motor gitu. Oh. Tadi katanya Mas Darto masih nyari member tuh buat komunitas motornya. Mungkin Mas Lucky bisa gabung kan? Oh, bisa. Gimana Mas? Bisa Mas. Saya tuker membership sama Honda Africa Twin 1. Wow. Ya, yang terbaru itu yang harganya 600 juta itu loh. Iya. Boleh tuh, boleh. Iya. Mas Lucky, ini aku dengar-dengar nih dalam upaya mendukung kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, Astra Honda Motor tuh punya gerakan safety riding juga ya? Jadi safety riding di kita itu safety riding itu berkendara dengan menempatkan keselamatan itu jadi prioritas utama. Yang pertama dari pengendaranya, pengendara yang aman. Pengendara yang aman itu yang gimana? Pengendara yang aman itu pengendara yang punya awareness, punya knowledge cukup tentang keselamatan di jalan, keselamatan berkendara. Terus kemudian dia juga punya skill berkendara, teknik berkendaranya dia juga punya. Tadi kayak Mas Darto, maksudnya terus improve terus dengan perjalanan, dengan pengalaman berkendara kan teknik berkendaranya juga improve terus, naik terus. Benar. Kemudian juga punya attitude juga ya gitu ya. Attitude maksudnya kayak patuh rambu-rambu lalu lintas. Elemen yang kedua kendaraan, pastinya kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan standar-standar keselamatan. Jadi kan setiap sepeda motor yang diproduksi itu kan ada standar-standar yang harus dipenuhi. Terus kemudian ditambah lagi kalau kendaraan-kendaraan itu ditambahin fitur-fitur keselamatan. Nah ini makin mendukung lagi nih sepeda motor atau kendaraan yang kita pakai itu jadi lebih aman. Tapi jangan lupa yang ketiga itu mengenai maintenance-nya. Jadi memastikan kendaraan-kendaraan yang kita pakai itu tetap sesuai dengan standar. Tadi Mas Lucky sempat ngomong tentang standar. Aku mau nanya ya Mas tentang standar. Ini standar itu standar samping apa standar tengah Mas? Nah itu, ini Devi nggak ngerti. Dia nggak ngerti, bukan anak motor. Udah tahu. Oh tahu. Bagus. Oke. Ya silakan lanjut. Mas Lucky, ah, sejak kapan Astra Honda Motor mulai ngelakuin edukasi safety riding sama masyarakat gini? Terus yang pihak yang terlibat siapa aja Mas? kita itu start itu mulai dari tahun 2002. Jadi 2002 tuh dulu kita punya 3 instruktur, mulai dari 3 instruktur ya. Kita punya 3 instruktur di AHM, terus kemudian instruktur ini melatih lagi instruktur di jaringan kita. Sampai sekarang itu tercatat kita instruktur yang aktif itu ada 159 instruktur. Itu ditambah lagi kita punya kurang lebih sekitar 3.200 advisor safety riding di dealer-dealer. Jadi kita tempatkan di dealer-dealer ya gitu. Terus kemudian kalau pusat pelatihan itu sekarang kita punya 9 pusat pelatihan seluruh Indonesia gitu. Sepeda motor ini kan salah satu transportasi yang banyak banget nih di Jakarta yang orang udah make, dan istilahnya orang mikirnya kalau sepeda motor tuh gampang lah belajarnya buat naik motor. Bahkan gak jarang juga aku lihat banyak banget anak-anak muda yang sekarang tuh udah pakai motor juga di jalanan. Sebenarnya sejak kapan sih edukasi berkendara aman itu tuh harus dimulai dilakuin, dan metode kayak apa sih yang cocok dan mudah untuk dimengerti menurut Mas Lucky? Ya, sama kayak tadi Mas Darto tadi, setuju. Jadi memang edukasi itu sejak dini ya gitu. Loh kan anak-anak dari kecil belum naik motor ya gitu.
metodenya yang kita sesuaikan, kayak gitu, kontennya yang kita sesuaikan. Jadi sejak dini, sejak kecil, anak-anak itu sudah dijelaskan mengenai bahaya itu apa sih, gimana tuh caranya kalau mau nyebrang jalan tapi nggak ada zebra crossnya, atau ada zebra crossnya caranya gimana, kalau ada JPO-nya, ada jembatan penyeberangan orang, cara nyebrangnya seperti apa. Nanti ketika mereka sudah mulai berinteraksi dengan sepeda motor nih, kita mulai kenalkan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi keselamatan berkendara. Ini Mas Darto ini bisa jadi instruktur juga loh Mas. Dia soalnya di jalan tadi aman, udah punya ilmunya juga ya Mas Darto. Benar. Cuma Bisa, saya mahal Mas. Bisa, tapi kembali lagi Mas tadi dunianya Mas. Mas Luki, dengan banyaknya pengguna motor yang tadi kita bahas kan awalnya edukasi dari tentang keamanan di jalan dulu, baru penggunaan motor nih. Ada nggak sih fitur yang diberikan sama Astra Honda Motor untuk mendukung keselamatan pengendara gitu istilahnya? Kan aku dengar ada fitur-fitur atau teknologi yang mendukung itu kan, kayak anti-lock braking system misalnya. Ya itu fitur-fitur yang kita tambahkan untuk meningkatkan standar keselamatannya gitu ya. Jadi kan seperti umpamanya di motor Matic gitu ya. Di motor Matic kita ada orang yang mungkin kadang kita ketemu di jalan, orang lupa ngangkat standar samping lah. Di Matic kita lengkapi dengan set stand switch. Artinya kalau standar samping belum diangkat, sepeda motor nggak bisa dinyalakan. Terus kemudian tadi yang Mbak Devi sampaikan terkait ABS tadi, anti-lock braking system, itu juga fitur yang kita tambahkan juga ke dalam sepeda motor untuk mendukung keselamatannya. Jika kita mau mengerem dengan kuat secara efektif, pengeremannya nggak sampai bikin rodanya terkunci. Karena kalau roda terkunci, ada resiko lain yang muncul. Canggih. Pantesan aja Mas Darto cinta banget tadi katanya sama Honda ya. Honda is my life. Honda banget. Kalau bisa, kalau saya boleh nato, saya tato Honda. Cuma nggak boleh nato, jadi saya nggak bisa. Oh gitu. Begitunya saya sama Honda. Secara fitur nih Honda kayak udah mendukung banget ya biar kita tuh terus aman berkendara juga ya Mas Luki. Ya. Tapi dari segi layanannya sendiri ada nggak Mas layanan atau fasilitas yang diberikan sama AHM untuk meningkatkan keselamatan berkendara? Karena aku dengar juga nih katanya untuk mendukung gerakan aman berkendara, AHM tuh sampai bikin safety riding park ya Mas ya? Ya, AHM safety riding park ya, ini sekalian kita perkenalkan ya. Ini jadi memperkuat komitmen kita gitu ya sebagai PT Astra Honda Motor untuk mendukung dalam kampanye keselamatan berkendara ini, untuk mendukung terciptanya berkendara yang aman dan nyaman gitu di masyarakat. Kita bikin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pemahaman terkait keselamatan sama improve keterampilan berkendaranya. AHM Safety Riding Park ini kita bangun itu luasnya kurang lebih 8,5 hektar. Nah, itu kita bangun di Delta Mas di Cikarang Pusat. Nah, itu 8,5 hektar. Terus kemudian Mas ada 2,2 hektar itu trek aspal. Jadi kita bisa belajar berkendara di situ. Ada trek nikung-nikung gitu? Ada. Nah, di situ lengkap. Jadi kita mau belajar pengereman, belajar menikung, belajar keseimbangan. Sepeda motor kan rodanya cuma 2 nih. Jadi kan keseimbangan itu penting gitu ya. Betul. Terus kemudian jalan naik, jalan turun, terus memprediksi bahaya. Itu bisa kita lakukan di situ tuh. Tapi masih ada lagi, Mas. Apa tuh? 1,8 hektarnya tambahan lagi itu off-road. Nah, ini kan lagi rame nih ya, teman-teman yang banyak belajar berkendara motor off-road. Jadi kalau misalnya aku sama teman-teman aku atau misalnya sama Mas Darto tadi katanya mau ngajarin juga tuh, bisa di situ aja langsung dong ya? Bisa dong. Bisa. Kok Mas Darto yang jawab semangat banget. Tapi Mas Bondan, Mas Bondan, Mas Luki. Ya. Kurang satu Mas. Apa itu? Tolong sediain, nggak usah 1 hektar lah, mungkin beberapa ratus meter persegi gitu ya. Ini namanya Safety Marriage Park. Jadi itu tempat parkir khusus untuk motor-motor yang istri-istri kita tidak tahu, supaya bisa marriage kita safety. Nah, itu harus ada layanan itu Mas. Ini buat nitipin motor-motor barunya nanti bener. ya. Untuk kalau saya beli motor supaya pernikahan saya selamat, saya taruh di situ. Jadi saya mau pakai, saya ke situ, saya parkir situ lagi. Safety Marriage Park itu coba dipikirkan, itu ide dari saya. Boleh tuh. Oke, nanti kita siapkan tempatnya gitu ya. Itu kalau kita mau training itu kapasitasnya bisa sampai 15.000 orang lah per tahun kayak gitu. 15.000? 15.000 orang per tahun kita bisa edukasi di sini kayak gitu. Kita juga sediakan kit buat anak-anak ya?
Jadi taman lalu lintas khusus untuk anak. Jadi mereka udah bisa belajar nih. Itu boleh dikunjungi, gimana cara mengunjungi ke situ, gimana caranya? Nah, ini Daftar memang, dulu Kak? ya ini kan memang terbuka untuk umum sebenarnya, terbuka untuk Keren. umum, tapi kondisinya lagi seperti ini, Pandemi jadi ya. memang kita Oh. sedikit menunda gitu supaya ya Oke. biar proses trainingnya bisa maksimal gitu ya. Jadi kita Yes. Benar. kita tunggu dulu sampai nanti protokol kesehatannya sudah Kesehatannya. sesuai, kita bisa jalankan di sini. Nah pas banget nih di masa pandemi kayak gini, kan keadaannya agak lebih sulit ya. Gimana sih strategi dari Astra Honda Motor untuk tetap ngelakuin edukasi yang tadi dibilang sama masyarakat? Bentuknya tuh kayak gimana kalau lagi masa pandemi kayak gini, Mas Uki? Kita rubah jadi online gitu. Kita Iya. lewat versi online kita memang jelaskan ya, gitu. Artinya safety riding itu seperti apa. Mereka bisa belajar lewat online itu. Dan benar, dengan metode online memang jangkauannya lebih luas gitu ya. Artinya Betul. banyak orang yang bisa terlibat, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang bisa belajar di situ. Oh, satu lagi informasi penting ini. Apa tuh? Ya. AHM Safety Riding Park itu pusat pelatihan berkendara Honda terbesar se-Asia Tenggara. Itu Wow, keren. Makin ngefans ya sama Honda ya Mas Darto? Parah. Ya. Honda tuh pilihanku nomor 1. Love banget ya. Honda mah nggak ada lawan. Makasih banget loh Mas lagi. Uki, informasinya nih Sama-sama. informatif Ya, banget buat kita semua. Menarik banget gak sih guys? Nah tapi aku mau ingetin lagi nih, dari keseluruhan tadi pentingnya buat kita pengendara kendaraan untuk selalu peduli sama keselamatan. Karena kayak yang dibilang tadi sama Mas Darto juga ya, sebagai pengendara tanggung jawabnya bukan cuma ke kita sendiri loh, tapi kita juga ke pengendara lain, bahkan ke pejalan kaki juga. Oke deh, makasih ya Mas Darto. Terima kasih, Mas Devi. Bonda. Terima kasih Devi, terima Mas kasih Darto, Honda, Mas Mas Uki. Luki. Semoga menginspirasi Amin. orang-orang semua. Amin. Yeay, satu Indonesia, jaya, jaya, jaya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.